Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Hesti Kausarina Bahwa dengan NIM 22211008 dengan mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul IRP dalam bisnis makanan dan minuman. Yang pertama ada pengertian IRP, yang dimana IRP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan atau dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi. Yang kedua ada sistem IRP menggabungkan fungsi-fungsi bisnis utama seperti satu, keuangan dan akuntansi, menggunakan transaksi keuangan, pencatatan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Yang kedua ada sumber daya manusia, ada SDM, mengelola penggajian, rekrutmen, dan manajemen karyawan. Yang ketiga ada produksi dan manufaktur, di mana mengelola proses produksi, pengendalian kualitas, dan perencanaan kapasitas. Yang keempat penjualan dan pemasaran, yang dimana mengelola proses penjualan, manajemen pelanggan, dan kampanye pemasaran. Yang kelima ada pengadaan dan inventaris, yang dimana mengelola pembelian inventaris dan manajemen rantai pasokan. Yang ketiga ada tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki visibilitas operasional, dan mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang konsisten terpadu dari berbagai departemen seperti produksi, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang keempat pengertian blueprint. Blueprint adalah panduan yang menggambarkan secara terperinci dimensi, spesifikasi material, dan tata letak komponen. Yang kelima ada blueprint dapat merujuk pada satu, blueprint konstruksi, yang dimana rencana atau gambar teknis yang menunjukkan desain bangunan atau struktur. Yang kedua ada blueprint produk rencana yang menunjukkan desain dan spesifikasi teknis dari suatu produk yang akan dikembangkan atau diproduksi. Yang ketiga ada blueprint proses rencana yang menggambarkan langkah-langkah atau urutan operasi yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Yang keenam ada pengertian IRP, bisnis makanan dan minuman. IRP dalam bisnis makanan dan minuman adalah sistem perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendukung operasi yang kompleks dalam industri ini. IRP untuk bisnis makanan dan minuman akan mencakup fungsi-fungsi seperti manajemen rantai pasokan atau supply chain management, manajemen inventaris, produksi, distribusi, manajemen kualitas, manajemen pembelian dan penjualan, serta manajemen keuangan. Sistem IRP ini membantu memperbaiki efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan pengendalian persediaan, dan meningkatkan pelayanan pelanggan dalam instruksi makanan dan minuman. Baik teman-teman, di sini ada gambaran blueprint untuk bisnis makanan dan minuman, yang dimana yang pertama ada owner atau kepalanya, dan di bawahnya ada manajer, dan dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada satu, restoran manajemen, yang dimana deskripsinya yaitu sistem ini mengelola semua operasi harian dalam restoran, termasuk pemesanan meja, manajemen inventaris, pengaturan jadwal karyawan, atau pelacakan kinerja menu. Yang fitur utamanya itu ada beberapa. Yang pertama ada pemesanan meja dan reservasi online. Yang kedua ada manajemen stok dan inventaris. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem POS untuk pesanan langsung dari meja. Yang keempat ada pelaporan kinerja dan analisis penjualan. Yang kedua itu ada POS atau Point of Sale, yang dimana deskripsinya yaitu sistem ini digunakan untuk mengelola transaksi penjualan secara langsung kepada pelanggan di restoran atau outlet lainnya, yang dimana ada fitur utamanya yaitu penerimaan pesanan dan pembayaran. Yang kedua ada integrasi dengan sistem inventaris untuk memantau stok. Yang ketiga ada manajemen karyawan dan penggajian. Yang keempat ada pembuatan laporan penjualan dan analisis data. Dan yang ketiga itu ada e-menu, yang dimana deskripsinya itu adalah platform digital yang memungkinkan pelanggan untuk melihat menu, memesan makanan, dan melakukan pembayaran secara online. Fitur utamanya itu ada di tampilan menu interaktif dengan foto dan deskripsi makanan. Yang kedua ada pemesanan makanan dan minuman langsung dari perangkat pelanggan. Yang
ketiga itu ada integrasi dengan sistem POS untuk penanganan pesanan secara efisien. Yang keempat itu ada umpan balik pelanggan dan sistem loyalitas. Dan yang keempat ada catering management, yang dimana itu deskripsinya itu yaitu sistem ini mengelola layanan catering termasuk pengelolaan pesanan, pengantaran, dan pelacakan pembayaran. Nah, dimana itu ada fitur utamanya. Yang pertama itu ada pemesanan catering online atau melalui aplikasi. Yang kedua ada manajemen menu dan pilihan paket catering. Yang ketiga ada pengelolaan, pengantaran, dan pengaturan jadwal. Yang keempat itu ada pelaporan keuangan dan analisis performa catering. Dan yang kelima itu ada central kitchen management, yang dimana deskripsinya itu yaitu sistem ini mengolah produksi makanan dari pusat produksi atau central kitchen untuk distribusi ke restoran atau layanan catering. Fitur utamanya itu ada beberapa juga. Yang pertama ada perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku. Yang kedua ada manajemen kualitas dan keamanan pangan. Yang ketiga ada pelacakan inventaris bahan baku dan penggunaan. Yang keempat ada pemantauan kinerja operasional dan efisiensi produksi.